Suara Wakil Rakyat ada di Bincang Parlemen. 101,3 Star FM. Inspiring Sound. Selamat siang, saya Didi Atta bersama dengan Anda disiarkan langsung dari Gedung DPRD Kabupaten Sleman. Selamat siang, apa kabar? Saya bersama dengan Anda di program Bincang Parlemen. Kita ada di tema pembahasan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Luar biasa, Sleman merupakan salah satu daerah yang punya banyak potensi terkait dengan pajak daerah dan juga retribusi daerah. Nah, keberadaan Raperda ini diharapkan akan semakin mendorong dan mendongkrak PAD di Kabupaten Sleman. Saya bersama dengan dua orang narasumber yang ada di samping saya di siang kali ini. Yang pertama ini adalah Ibu Sri Dianingsih SPD, Ketua Pansus 2 pembahas rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Selamat siang, Bu Sri. Selamat siang. Ya, Bu. Alhamdulillah. Ada banyak hal yang nanti kita akan ajak Ibu untuk berbincangkan di siang kali ini. Saya sapa dulu untuk yang di sana. Saya sering ketemu beliau di beberapa acara di Sleman. Kepala Badan Keuangan dan Daerah BKD Sleman, Pak Aris Sutarto, SCMP. Pak Aris, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat juga, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Dari sebelumnya ya, target tahun ini aman, Pak? Cukup berat. Oke, kita ngomong tentang satu tema yang luar biasa. Ada Raperda yang ini menjadi satu upaya untuk semakin meningkatkan pendapatan nafsi daerah di Kabupaten Sleman. Ada Raperda yang ini yang kita perbincangkan terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Pak Aris, sebelum jauh ke tentang Raperda ini, kita ingin masyarakat dan pendengar kita juga nanti akan menyaksikan di YouTube kita terkait dengan pajak daerah serta retribusi daerah. Apa yang kemudian bisa disampaikan terkait dengan dua pos ini dan contoh-contohnya seperti apa, Pak Aris? Monggo, Pak. Yeah. Untuk Raperda pajak daerah dan retribusi daerah yang sedang kita godok ini itu adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, sekaligus ini nanti berarti harus sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, yang juga turunannya tentunya ada perda-perda yang kita gunakan untuk dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Sleman. Sehingga harapan kami nanti ini setelah didok tentunya akan berlaku efektif awal tahun 2024. Makanya ini pembahasan ini kami harapkan bisa tepat waktu. Saatnya harus berlaku di awal tahun 2024. Karena ini masih memerlukan waktu juga nanti untuk dikonsultasikan ke Kemendagri. Pak, terkait dengan pajak daerah serta retribusi daerah, apa yang kemudian masyarakat harus pahami? Pajak daerah itu ya seperti ini, kemudian contohnya seperti ini. Kalau retribusi daerah itu ya seperti ini, dan siapa yang kemudian terkena dua aturan ini, Pak? Oke. Untuk pajak daerah, ini kan suatu aturan yang sifatnya memaksa bagi masyarakat. Mau nggak mau kalau dia menjadi objek pajak dan subjek pajak, mereka harus taat untuk bisa memenuhi kewajiban perpajakannya. Jadi sifatnya memaksa untuk masyarakat. Dan hasil dari pajak daerah ini digunakan untuk pembangunan secara mulus. Artinya di sini tidak bisa ditelusur bahwa saya membayar pajak ini digunakan untuk apa, tapi ini secara keseluruhan akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan di daerah. Nah, kalau untuk retribusi itu sifatnya dalam rangka pemberian pelayanan. Sehingga umpama retribusi kendaraan bermotor, pengisian kendaraan bermotor, atau retribusi PBG, ya, kalau dulu IMB sekarang PBG, itu hasil dari retribusi ini ya digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat secara langsung, sehingga hasil dari retribusi itu digunakan secara langsung dalam rangka pelayanan
retribusi tersebut. Kalau terkait dengan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah untuk pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman itu berapa besar sih Pak? Untuk PAD kita untuk tahun 2023 ini sebesar 1 triliun 60 miliar. Komposisi atau kontribusi dari pajak daerah ini sebesar, kita targetkan sebesar 799 miliar atau sekitar 75% dari pendapatan asli daerah Sleman. Sedangkan untuk retribusi itu kontribusinya dari, kalau kita hitung dari komposisi akan semakin menurun karena ini terkait dengan pelayanan aja di pemerintah daerah. Sedangkan untuk pajak daerah ini kan semakin berkembang karena juga tergantung dari perkembangan daerah, baik perkembangan ekonomi, perkembangan pembangunan, itu juga berperan langsung terhadap pendapatan yang kita terima dari pajak daerah. Ya, betul. Kalau saya ingin menyampaikan juga pandangannya terkait dengan potensi pajak daerah dan distribusi daerah, utamanya sumbangan kepada PAD. Memang dalam sudut pandang industri, sudut pandang industri ini seperti apa? Baik, terima kasih Mas. Terkait dengan potensi pajak juga retribusi bagi pemerintah daerah Sleman itu sebenarnya potensinya sangat luar biasa, sangat seksi menurut saya. Seperti yang disampaikan Pak Haris tadi, perkembangan daerah khususnya Sleman, baik itu terkait dengan sosialnya, ekonominya, kemudian secara geografis begitu Sleman jadi terkait dengan harga tanah begitu misalnya saat ini sangat luar biasa. Kemudian yang terkait dengan masalah-masalah sosial yang mempengaruhi ini kehidupan di Sleman begitu sangat luar biasa, sangat berpotensi untuk ini pendapatan asli daerahnya Sleman. Pendapatan. Berarti satu T untuk tahun ini jumlahnya luar biasa juga. Apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman di kebiasaan untuk stakeholder yang lainnya untuk mencatat angka yang besar, begitu Pak? Apa yang dilakukan Pak? Ya, sebenarnya target 1 triliun itu sebenarnya kita canangkan tahun 2020. Tapi karena di awal tahun 2020 terjadi musibah bagi kita semua dengan COVID-19 yang dengan kejadian COVID itu seluruh kegiatan ekonomi, seluruh aktivitas sangat dibatasi dan bahkan beberapa waktu hampir tidak ada aktivitas lain. Nah itu tentunya sangat berpengaruh terhadap realisasi maupun perkembangan PAD yang kita canangkan waktu itu untuk mencapai 1 triliun. Dan alhamdulillah setelah COVID dinyatakan selesai di tahun 2022 kemarin, capaian kita sudah bisa mencapai 1 triliun. Dan kami berharap di 2020 ke depan lagi ini proses pemulihan ekonomi itu bisa berjalan dengan baik karena pendapatan daerah ini sangat tergantung dari kegiatan atau aktivitas ekonomi di Sleman ya. Terutama daerah Sleman itu kan menjadi daerah tujuan wisata. Sektor pariwisata inilah yang sangat menjadi pendukung utama pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman, terutama dari hotel, restoran, hiburan. Ini tadi Pak sudah menyampaikan ada beberapa sektor yang kemudian menjadi seksi di bagaimana kemudian justru hal ini. Selama ini kita sangat mendorong ketika potensi-potensi pajak yang bisa meningkatkan PAD-nya Sleman itu bisa digarap secara maksimal. Banyak masukan yang tersampaikan kepada kita terkait dengan hal-hal seksi di Sleman, terkait dengan keberadaan seperti yang disampaikan Pak Haris tadi, kos-kosan di Sleman luar biasa. Kos-kosan di Sleman sangat luar biasa. Kemudian terkait dengan
pajak hotel, restoran. Sekarang kuliner di Sleman itu sudah sangat luar biasa dikaitkan dengan perubahan sosial di Sleman. Kemudian kalau tadi Pak Ari juga mengatakan bahwa yang paling dominan yang menjadi masukan dari Sleman adalah BPHTB juga ini. Nah, terkait dengan BPHTB ini juga sangat seksi karena nilai jual pajak terkait dengan tanah itu juga sangat luar biasa. Ada hal yang mungkin nanti bisa menjadi masukan dari DPRD kepada BKAD bagaimana agar nantinya raperda tentang pajak dan retribusi daerah ini bisa di satu sisi bisa meningkatkan PAD-nya Sleman, tetapi ketika itu dieksekusi begitu bagi wajib pajak dan masyarakat juga tidak memberatkan dan bisa meningkatkan kedisiplinan mereka untuk membayar pajak. Oke, ada hal tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sebenarnya kemudian apa yang menjadi apa yang mendorong teman-teman di Kabupaten Sleman untuk meluncurkan pajak itu sendiri? Selain dari amanat dari undang-undang, yaitu Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan daerah dan pusat. Sebenarnya seperti yang disampaikan tadi, semangat kita dalam membahas raperda ini adalah bagaimana nilai lokal Sleman yang luar biasa itu bisa menjadi pintu masuk peningkatan PAD-nya Sleman. Tentu saja semua dengan konsekuensi penegakan pelaksanaan pemungutan pajak itu sendiri. Yang saat ini di Sleman ini masih belum maksimal, begitu. Pembahasan ini sudah mulai dilakukan belum? Kita sudah melakukan pembahasan ini sekitar 2 bulan yang lalu. Kita sudah bertemu dengan OPD terkait dengan teman-teman BKAD juga dari Kumham secara intensif sudah kita bahas begitu. Dan nantinya goalnya dari raperda ini kita upayakan nilai lokal Sleman bisa masuk dalam raperda ini dengan baik. Ya, benar lokal yang seperti itu, kemudian masyarakat sepahami saya kemudian dimasukkan atau diinvestasikan dalam raperda itu. Seperti yang saya sebutkan tadi terkait dengan pajak hotel dan restoran, ada salah satu sebagai contohnya ada minimal omset yang bisa dikenakan pajak. Nah, di sini disebutkan minimal omset bagi pelaku usaha minimal dinilai 5 juta untuk restoran. Omset ini juga. Nah, ketika kita ingin melindungi para pelaku UMKM begitu yang setelah masa COVID ini baru naik begitu ya, baru berkembang lagi begitu, juga pada teman-teman pelaku UMKM yang kecil begitu ya, ketika ada besaran omset 5 juta begitu, saya rasa itu ketika prinsip keadilan begitu bagi pemungut pajak itu ini nanti yang akan kita kawal. Dalam pembahasan dari dialog dengan teman-teman di luar ini apa yang kemudian masukan-masukan apa yang kemudian dirumuskan untuk dimasukkan di dalam raperda itu? Masukan kita yang utama sebenarnya ketika potensi pajak Sleman itu banyak, yang penting itu adalah penegakan bagaimana jangan sampai terjadi pajak yang hilang, yang loss gitu ya, kehilangan pajak, potensi pajak gitu. Ada potensi pajak kemudian di dalam untuk memperoleh atau mengumpulkan pajak yang berbeda. Adakah kemudian terobosan-terobosan yang dilakukan oleh teman-teman di PMK terkait mungkin ya cara bayar yang lebih mudah, kemudian ada inisiatif yang lainnya, apa yang mau disampaikan Pak? Ya, di dalam upaya untuk optimalisasi pengelolaan pajak daerah di Sleman ini, kita tentunya yang pertama kita harus mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan sekarang pelayanan itu hampir semua yang kita gunakan kita dengan sistem ya, dengan SIM sehingga bisa dilakukan secara online ya. Oke. Kemudian juga kita juga lakukan dengan bunga. Ya. Contoh seperti kalau pajak bumi dan bangunan itu karena pengenaannya adalah masif untuk seluruh
masyarakat Sleman yang punya bumi dan bangunan dengan jumlah sekitar 650 SPPT atau surat ketetapan pajaknya. Ini kan kalau kami tangani sendiri kan nggak mungkin, kita datangi satu persatu juga nggak mungkin. Makanya ini yang kemudian kita buat sistem pelayanan secara online, pembayaran secara online. Kita buka kerjasama dengan bank-bank, baik bank swasta, bank pemerintah, untuk bisa menerima pembayaran pajak bumi dan bangunan dari masyarakat Sleman. Sehingga yang berada di luar kota pun bisa melakukan pembayaran. Kemudian juga kita lakukan jemput bola di Kuan, karena kita ada tim dan pajak daerah untuk PBB ini sampai dengan Pak Dukuh. Nah, biasanya Pak Dukuh kemudian membuat pekan-pekan pembayaran. Kita umumkan pembayaran di masyarakat bahwa tanggal ini ada pekan pembayaran, sehingga masyarakat yang kebetulan di rumah tidak pergi, yang belum melakukan pembayaran bisa melakukan pembayaran di tempat Pak Dukuh, dan kita biasanya ajak perbankan untuk menerima pembayaran itu. Termasuk menyampaikan SPT jauh-jauh hari ya Pak ya? Nah, kemudian juga yang memang langkah yang pertama adalah penyampaian SPPT kita itu, kalau dulu itu pada bulan Maret, akhir Maret itu baru disampaikan kepada masyarakat. Nah, untuk lebih efektif lagi, kemudian kita buat bahwa masuk pertama di tahun baru itu SPPT kita sampaikan ke masyarakat, sehingga waktu distribusi lebih awal. Harapan kami tentunya pembayaran dari masyarakat juga bisa lebih awal, sehingga untuk PBB ini bisa terrealisir lebih awal. Karena program pembangunan itu kan lebih baik tertata sejak awal. Jangan sampai kalau nunggu jatuh tempo di September berarti penggunaannya nanti atau di akhir tahun. Iya, betul. Nah, Bu Sri, bagaimana kemudian Bu Sri melihat terobosan-terobosan yang dilakukan? Ya, ini kan salah satu untuk memperbanyak ataupun yang menampung pajak ataupun retribusi adalah cara mudah untuk membayar. Ini kan penting banget kan, Bu. Bagaimana kemudian Bu Sri melihat hal ini? Saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Haris. Ketika masyarakat itu diberikan kenyamanan dan kemudahan dalam membayar pajak, memenuhi kewajiban mereka, saya rasa ini suatu langkah yang cukup membuat yang harus jadi wajib pajak itu merasa adem gitulah. Saya rasa mereka akan dengan senang hati membayar kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Pak Haris, tadi Bu Sri menyampaikan jangan sampai kemudian apa yang dibayarkan itu ada kebocoran. Bagaimana upaya untuk menekan potensi terjadinya kebocoran atau bahkan menghilangkan Pak sama sekali kebocoran ini, Pak? Upaya untuk menekan kebocoran atau salah di dalam pembayaran tidak sampai ke kas daerah ini salah satunya dengan pelayanan secara online, karena dengan online ini langsung dari masyarakat langsung masuk ke rekening pemerintah daerah, kas daerah. Kemudian yang masih perlu dilakukan pembayaran secara manual itu juga kita batasi waktunya, sehingga kalaupun ada yang titip ke Pak Dukuh itu segera bisa dilakukan pembayaran ke perbankan, sehingga langsung masuk ke kas daerah. Karena kalau titipan ini ngendon terlalu lama bisa pikirannya berkembang ke hal yang nggak benar. Makanya kita dalam proses jemput bola ke Pak Dukuh itu juga kita ajak BPD untuk bisa segera setor ke kas daerah. Kemudian juga kalau dulu ya itu ada petugas kami yang mengut ke lapangan, itu sekarang tidak kita lakukan, tapi kita lebih ke lapangan, lebih ke sosialisasi untuk
memberikan penyadaran ke masyarakat bahwa sekarang sudah kita buka pembayaran langsung lewat perbankan untuk semua jenis pajak daerah di Sleman. Ada 10 jenis pajak daerah di Sleman. Baik, kita masih ada di program Bincang Parlemen, disiarkan langsung dari Gedung DPD Kabupaten Sleman, dan siang kali ini saya bersama dengan 2 orang narasumber yang kita ajak untuk ngobrol banyak terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Ada Ketua Pansus 2 pembahas rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Bu Sri Dianingsih. Kemudian di samping sana ada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Pak Haris Sutarto, yang punya banyak informasi yang bisa Anda tanyakan di kesempatan siang kali ini. Silakan kirimkan pertanyaan ke 081-8621013 ataupun silakan Anda tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM. Saya kembali ke Bu Sri. Bu Sri, apa saja yang nantinya akan diatur dalam Raperda ini dan bagaimana dengan Perda sebelumnya, Bu? Otomatis ketika Perda yang sedang kita bahas ini sudah nanti kita tetapkan, Perda yang lama tidak berlaku lagi, kita sesuai amanah mengikuti perundang-undangan yang di atasnya begitu. Nah, segala hal yang akan diatur di dalam Raperda ini tentunya kita ketika melakukan pembahasan dengan teman-teman dari BKAD, masukan-masukan yang kita sampaikan kepada teman-teman BKAD ketika dalam pembahasan di Pansus. Nah, harapannya ini yang akan menjadi pintu masuk bagi jalan peningkatan BAD ini. Sebenarnya gayanya sih, Bu, pembahasan di dalam Pansus kemarin, Bu. Cukup bayang, karena tadi mengingat Sleman ini yang cukup seksi dengan potensial pajaknya, tetapi tidak bisa dipungkiri begitu kadang potensi-potensi pajak yang hilang itu juga cukup membuat selama ini kita prihatin begitu terkait dengan, karena saya rasa ketika teman-teman dari BKAD ini punya semangat untuk meningkatkan PAD-nya Sleman, tetapi kan banyak sekali hal yang melingkupi, tidak hanya dari BKAD tetapi dari UPD terkait, pastinya juga akan sangat bersinggungan, entah itu dari perizinan, dari mengingat seksinya Sleman dengan berbagai potensi tadi. Oke, nanti saya akan tanyakan ke Pak Haris terkait dengan tantangan dan kendala dalam penarikan atau pengumpulan pajak daerah dan juga retribusi daerah ini. Tapi kami akan segera kembali Salopas di kesempatan siang kali ini di program Bincang Parlemen, disiarkan langsung dari Gedung DPD Kabupaten Sleman. Saya Didiata bersama dengan Anda, jangan kemana-mana. Oke, terima kasih Anda masih bersama dengan Bincang Parlemen, disiarkan langsung dari Gedung DPD Kabupaten Sleman. Saya Didiata bersama dengan Bu Sri, Pak Haris, kita ngobrol banyak tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Ternyata ada banyak hal yang kemudian menarik untuk kita berbincangkan. Seperti tadi Bu Sri sampaikan, Sleman pun seksi, potensi pendapatannya luar biasa, termasuk salah satunya yang sekarang tumbuh menjamur adalah usaha kuliner, Pak Haris. Kuliner itu kan macam-macam, ada yang skalanya menengah, tapi ada yang skalanya gede-gedean, Pak. Apakah semuanya itu dipukul rata, semuanya harus bayar pajak atau bayar retribusi daerah, Pak? Secara umum untuk klasifikasi restoran ini kan mencakup ke warung-warung makan yang kecil. Kalau supaya untuk yang UMKM yang masuk klasifikasi menengah kecil ini tidak menjadi objek pajak restoran, makanya di dalam Perda itu ada pengecualian dengan omset sekian rupiah tidak dikenakan pajak restoran. Nah, pada peraturan daerah yang lama itu untuk restoran itu pengecualiannya adalah 5 juta per bulan. Nah, untuk bisa memperluas sasaran yang dikecualikan, tentunya kita harus menaikkan nilai pengecualian ini biar warung-warung kecil yang memang masih perlu didorong untuk berkembang itu tidak dikenakan pajak. Maka kami kemarin mengusulkan untuk pengecualian ini sampai ke angka 10 juta omsetnya per bulan tidak dikenakan pajak. Nah, ini salah satu bukti kepedulian kita kepada usaha-usaha warung makan,
atau kuliner yang kecil-kecil ini, agar mereka terkurangi bebannya kepada pemerintah dan mereka bisa berkembang. Nah, harapan kami setelah mereka berkembang, mereka akan menjadi wajib pajak yang baik. Setelah mereka omsetnya berkembang baik, mereka akan melakukan pembayaran perpajakan. Iya, iya. Pemerintah daerah ada keinginan seperti itu, Bu. Kemudian bagaimana DPRD melihat ataupun mengadopsi keinginan ini kan? Ya, ini kan sebuah kepedulian bersama kepada sektor usaha di Sleman. Bagaimana kemudian DPRD melihat hal ini, Bu? Dari awal kita sudah sepakat begitu mendorong dan melindungi teman-teman pelaku UMKM. Jadi ketika pembahasan di pansus, kemudian dari teman-teman BKAD begitu menaikkan omset tadi di angka 10 juta yang dikenakan wajib pajak, kita sangat mendukung sekali, dan memang ini upaya dari kita untuk melindungi teman-teman UMKM setelah masa pandemi COVID. Ya, Pak Haris tadi Bu Sri sempat menyampaikan Sleman itu kan punya potensi luar biasa terkait dengan usaha kos. Kos itu kan macam-macam, ada yang biasa, ada yang sampai eksklusif, kemudian di manajemen seperti hotel oleh ya yang merah-merah itulah Pak. Apa yang kemudian bisa disampaikan terkait dengan potensi ini? Apakah ini kemudian juga nanti akan ditarik pajak ataupun retribusi yang daerah Pak? Ya, untuk optimalisasi dari peraturan daerah yang terkait dengan hotel ini karena untuk kos-kosan itu kalau saat ini masuk cakupan dari peraturan daerah tentang pajak hotel. Salah satu cakupannya adalah rumah kos. Ya. Upaya optimalisasi yang kami lakukan karena terkait untuk rumah kos ini sekarang banyak sekali yang digunakan untuk sewa harian seperti hotel. Kemudian mereka juga ikut di dalam pemasaran online seperti Reddoor, Oyo, dan lain sebagainya. Untuk optimalisasi pemungutan pajak hotel untuk objek rumah kos saat ini yang berkembang ke penginapan ini, kami koordinasi dengan penyedia layanan seperti Oyo, itu juga kita panggil untuk yang rumah kos yang di Sleman yang digunakan untuk penginapan itu mana aja. Nah, itu untuk segera kita daftar dan kita data menjadi wajib pajak. Tidak hanya yang dari rumah kos, tapi dari rumah-rumah yang kemudian masuk ke grupnya mereka, itu juga kita data untuk kita jadikan wajib pajak. Oke. Ada pertanyaan juga dari studio Pak, terkait dengan Sleman itu kan banyak usaha wisata baru, objek-objek wisata baru. Apakah mereka juga kena pajak? Kalau iya, pajak yang seperti apa yang dikenakan oleh Pemkab Sleman untuk ya wisata-wisata baru ini Pak? Untuk objek wisata itu kalau tempatnya itu sebenarnya di ranahnya Dinas Pariwisata. Tetapi kalau terkait di situ ada pungutan yang bersifat hiburan, nah itu menjadi objek pajak kami dengan objek pajak perda pajak hiburan. Gitu. Tapi rata-rata yang perkembangan saat ini yang menjadi objek wisata di Sleman itu biasanya spot-spot foto yang sekaligus restoran. Yeah. Nah, tentunya kalau restoran juga menjadi objek pajak kami, tapi kemudian kalau ada event yang terkait menggunakan lokasi itu sifatnya hiburan, ada musik, dengan mereka memungut tiket masuk, nah itu menjadi objek pajak hiburan. Oke, semuanya ada pos-pos yang kemudian diawasi juga ya Pak Haris. Bagaimana kemudian teman-teman dari BKAD ataupun teman-teman Pemkab Sleman secara keseluruhan mengawasi ya kepatuhan Pak, kepatuhan untuk membayar pajak. Ini kan orang kan macam-macam Pak, ada yang tertib, ada yang tidak, ada yang bandel, ada yang bayar lebih awal. Bagaimana kemudian pengawasan untuk pembayarannya Pak? Untuk optimalisasi dengan pengawasan ini di Sleman, yang pertama untuk hotel, restoran, parkir itu sudah kita pasang tapping box sejumlah kurang lebih 350 tapping box untuk ketiga objek pajak tersebut. Nah,
Tapi tapping box ini tentunya bukan menjadi dasar pengenaan pajak, tapi ini satu instrumen untuk pengawasan. Kalau yang menjadi dasar pengenaan tentunya adalah SPTPD mereka yang mereka laporkan ke pemerintah daerah. Kemudian juga untuk pengawasan ini kami juga melakukan pemeriksaan. Oke. Kemudian pemeriksaan ini juga kita bekerja sama dengan kantor akuntan publik, mereka yang independen untuk memeriksa tidak seluruh objek pajak, tapi untuk objek-objek pajak yang cukup potensial dan kita masih ragukan atas laporannya, sehingga perlu kita tindak lanjuti dengan pemeriksaan akuntan. Kemudian juga teman-teman BKAD juga melakukan pemeriksaan sendiri wajib pajak. Memang ini kita tidak bisa menyeluruh pemeriksaan ini karena cukup banyaknya objek pajak di Sleman, tetapi bergantian. Agar apa? Setelah ini kita periksa berhasil baik, bisa kita optimalkan, nanti kita pindah ke objek pajak yang lain. Kemudian juga kita kerjasama dengan kantor pelayanan pajak Pratama untuk saling tukar informasi tentang kewajiban perpajakan di satu objek. Bisa kita lakukan, pernah kita lakukan pemeriksaan bersama dengan kantor pelayanan pajak Pratama, sehingga nanti ketemu kewajiban yang untuk kantor pajak Pratama untuk pajak pusat, tapi juga kita menemukan kewajiban wajib pajak yang ke pemerintah daerah. Kemudian juga kita melakukan MOU dengan BPN, dengan KPP Pratama, khususnya dalam hal BPHTB, karena BPHTB ini jenis pajak yang paling seksi di Sleman. Tapi berapa banyak Pak kalau tahun kemarin Pak? Sekitar 230 miliar. Oke. Nah, ini di dalam pelayanan BPHTB ini kita kerjasama dengan BPN, artinya kalau wajib pajak itu belum membayar BPHTB, di BPN tidak akan bisa terlayani karena kami online BPN. Ada sinergi seperti itu ya. Kemudian dengan kantor Pratama juga kita ada MOU dalam pengenaan dasar pengenaan pajak yang sama dengan kantor pajak Pratama gitu. Pak Aris, tantangan di Sleman seperti apa sih Pak? Cukup banyak yang tadi saya tanyakan, apakah cukup banyak yang ada bandel, banyak yang tertib, atau seperti apa Pak? Apakah kemudian kepada mereka yang bandel ini ada tindakan Pak? Ataukah hanya sekedar kamu kena denda? Sampai dengan saat ini itu bagi wajib pajak yang ada tunggakan itu baru pada tahap pengenaan denda administrasi kepada mereka. Kalau sampai dengan tindakan hukum itu belum ya, karena perangkat yang kita punya belum memungkinkan sampai di sana. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita belum punya penyidik khusus pajak daerah. Nah, karena itu alat utama di dalam tindakan hukum selanjutnya gitu. Saya kira itu instansi kita baru pada denda administrasi. Justru ya tadi Pak Aris sudah menyampaikan terkait dengan beberapa upaya yang dilakukan oleh teman-teman di Pemkab Sleman untuk melakukan optimalisasi agar pembayaran pajak daerah ataupun retribusi daerah ini menjadi lebih maksimal. Apa yang kemudian pengen Bu Sri sampaikan terkait ini loh harusnya ditambahin yang seperti ini biar lebih banyak nanti yang masuk nanti. Monggo Bu. Apresiasi kepada teman-teman dari BKAD yang sudah melakukan berbagai terobosan cara agar yang wajib pajak ini bisa menyelesaikan kewajibannya dengan baik. Tetapi pada kenyataannya seperti walaupun sudah banyak terobosan seperti pemasangan tapping box begitu, tapi realnya di masyarakat itu tetap masih banyak yang masih banyak yang loss ya. Ini kita berharap jangan sampai hal-hal semacam ini justru menjadi sampahnya Sleman gitu. Kita sangat berharap karena banyak masukan yang sampai kepada kita begitu
begitu rumitnya kita mengurai hal-hal tersebut. Masukan tersebut sudah banyak sampai ke kita, gitu. Harapannya nanti kita masukan dengan teman-teman BKAD juga sinergis dengan teman-teman dari OPD yang lain terkait dengan adanya potensi pajak yang hilang. Kemudian karena potensi pajak yang hilang ini saya rasa tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi saja, gitu. Banyak hal lain yang perlu kita benahi lah. Pak Aris, setahu saya untuk yang cukup taat bayar pajak ada apresiasi, tetapi apakah ada kemungkinan misalnya yang nggak taat dengan bayar pajak atau nunggak itu diumumkan juga, Pak? Ya, untuk yang tindakan sampai kita umumkan itu kita pernah ada wacana itu, tapi dalam pembicaraan dengan pimpinan belum bisa kita laksanakan nih. Tapi kami akan berupaya dengan cara apapun agar wajib pajak itu yang punya tunggakan bisa membayar pajaknya. Salah satunya bahwa kita selalu tagih setiap bulan kita tagih, kemudian kita undang, kita datangi, kemudian juga atas ada pendampingan dari KPK itu juga kita arahkan ke wajib pajak yang kalau kita datang bersama dengan KPK. Kemudian juga kami berencana juga akan melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri untuk bisa melakukan penagihan pajak daerah yang nunggak itu. Kalau di beberapa daerah lain kan ada semacam malam apresiasi bagi mereka yang kemudian sudah membayarkan pajak dengan tepat waktu, dengan jumlah yang sangat tepat. Apakah di Sleman juga melakukan hal serupa, Pak Haris? Sebenarnya kalau dulu itu ada reward bagi pembayar pajak. Contoh untuk hotel restoran dulu ada yang kepada mereka persentase tertentu bagi wajib pajak yang taat secara administrasi dan taat secara yang seharusnya dibayar. Tapi karena dengan Undang-Undang 280 itu pengembalian itu tidak diperbolehkan lagi, karena itu sebenarnya beban pajak itu kan sebenarnya ada yang dari konsumen mereka, bukan beban pajak dari wajib pajak langsung seperti hotel restoran itu kan dipungutkan kepada konsumen, sehingga mereka itu adalah semacam wajib pungut dan mereka hanya memungut dari konsumen, dihimpun untuk disetorkan ke pemerintah daerah. Di undang-undang mereka juga ditetapkan sebagai wajib pajak. Kalau mereka nggak memungut, berarti kewajiban itu menjadi beban wajib pajak. Karena secara teknis untuk pajak itu bisa dibebankan kepada konsumen mereka. Ya, Bu Sri, ini bulan Juni targetnya tahun 2023 ini Raperda ini sudah ditok, Bu. Ya. Apa yang kemudian akan dilakukan sampai dengan proses ini ditok nanti, Bu? Ya. Kemarin kita minta kajian dari teman-teman BKAD agar apa yang kita harapkan dari potensi nilai-nilai lokal Sleman yang sudah kami sampaikan tadi bisa bisa termaktub dalam raperda ini dengan maksimal. Kita sudah meminta kajian dari BKAD dengan potensi-potensi yang bisa ketika ini sudah ditok, DPRD punya fungsi pengawasan untuk mengawasi perda ini berjalan di tengah masyarakat. Apa yang kemudian akan dilakukan oleh teman-temannya Bu Sri ini, Bu? Ya, kalau terkait dengan pengawasan begitu secara keseluruhan, kita berharap ketika sudah ada tentang perda sudah diketok, kemudian yang harapannya kan pelaksanaan perda itu bisa berjalan maksimal. Otomatis kita tidak hanya bekerjasama dengan 1-2 OPD, tetapi secara sinergis fungsi penegakan perda di Sleman ini harus bisa kita maksimalkan. Intinya itu sebenarnya fungsi penegakan perda harus bisa berjalan dengan maksimal. Dalam bayangannya teman-teman di Sleman, Bu, fungsi penegakan seperti apa yang kemudian akan bisa dilakukan di lapangan, Bu? Ya,
fungsi penegakan yang kita harapkan ketika memang di lapangan itu ada hal-hal terkait dengan potensi pajak yang hilang ataupun yang tidak sesuai dengan peraturan kebijakan pemerintah daerah, ya harus ditindak tegas gitu. Ya, Pak Aris, ada PR besar dari Bu Sri nih Pak terkait dengan penindakan ataupun ya kontrol di lapangan nih Pak. Apa yang kemudian pengen Pak Aris sampaikan? Sama ya dan teman-teman Dewan agar Sleman itu bisa optimal ya. Untuk kami juga selalu berkoordinasi dengan OPD yang lain. Contoh kami koordinasi dengan perizinan dengan DPPM BPDA itu suatu usaha. Ya, Kami sudah koordinasi dan juga kami membuat link ke perizinan agar pertumbuhan objek baru melalui perizinan itu terpantau dengan kami, sehingga begitu izin keluar kami akan segera menindaklanjuti dengan pendaftaran di lapangan gitu. Salah satunya itu. Kemudian juga dengan teman-teman Pol PP kita juga tukar informasi terkait penegakan yang harus dilakukan oleh Pol PP gitu. Ya, Bu Sri, ini kan Sleman kan sangat seksi untuk investasi. Artinya ini ada peluang untuk pajak, untuk retribusi. Apa yang ingin Bu Sri sampaikan terkait dengan jangan sampai kemudian investasi ini ya terhambat karena adanya dua hal ini juga, Bu. Ya. Terkait dengan kemudahan investasi di Sleman gitu, ketika kita melihat seperti dua mata pisau yang ini ya, ketika pemerintah Kabupaten Sleman memberikan kemudahan investasi untuk salah satunya juga untuk peningkatan PAD, tetapi kita juga meminta adanya kemudahan investasi itu terkait tadi Pak Hari juga sudah menyampaikan bagaimana perizinan itu memberikan izin kemudian bagi para pelaku usaha itu ketika sudah diberikan kemudahan investasi di Sleman yang cukup luar biasa, tolonglah ya mereka mengurus izinnya juga membayar kewajiban-kewajiban yang harus mereka lakukan itu dengan tertib, jangan sampai menjadi gejolaknya di Sleman ini. Ya, intinya adalah soal kesadaran dari masyarakat, dari masyarakat pengusaha. Karena aturan sudah ada. Ya. Ada teman-teman BKAD ataupun teman-teman dari Pemkab Sleman yang kemudian punya banyak instrumen untuk mengontrol, kemudian melakukan tindakan terkait dengan kesadaran pengusaha masyarakat. Apa yang ingin Bu Sri sampaikan? Nanti saya lanjut ke Pak Haris. Monggo Bu. Ya, ketika masyarakat itu sudah ibaratnya mereka berada dalam rumah bersamanya Sleman, mari kita wujudkan di Sleman ini sebagai iklim yang nyaman, iklim berusaha. Saya rasa yang menjadi PR kita tidak hanya terkait dengan iklim usaha begitu, masalah-masalah sosial, masalah-masalah yang lain begitu. Ketika masyarakat itu sudah sadar bagaimana harus menjadi masyarakat yang baik di Sleman. Ya, Pak Aris, terkait dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pengusaha ataupun semua teman-teman yang bergerak di dalam dunia usaha di Sleman, apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman BKA di Sleman, Pak? Di dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat ini, utamanya kami lakukan sosialisasi di masyarakat, baik per jenis pajak, artinya wajib pajak berjenis, kemudian juga kami lakukan sosialisasi dengan media ya, mungkin dengan radio, dengan media online untuk menyampaikan apa yang menjadi kewajiban masyarakat yang sudah diatur oleh peraturan daerah yang ada di Kabupaten Sleman. Makanya usaha kami salah satu untuk bisa menjaring itu kami buka kerjasama dengan seperti tadi dengan BPN, KPP Pratama, dengan perizinan, dengan PU, dengan Pol PP. Itu dalam rangka upaya kami lebih memperluas agar kami bisa menjaring pertumbuhan objek pajak yang di Sleman itu sangat luar biasa. Tapi juga
tingkat pertumbuhan ini di Sleman terutama yang restoran ya itu antara tumbuh mati itu sangat tinggi. Iya. Karena satu lokasi itu dalam 2 tahun bisa berubah menjadi 3 wajib pajak, kadang-kadang berganti orang atau mati kemudian ganti usaha tetap di lokasi itu. Nah, hal-hal seperti ini juga yang harus kami antisipasi karena di data kami itu yang sudah terdata itu kan tidak boleh dihapus. Sehingga kadang-kadang pemeriksa juga kalau melihat wah ini wajib pajaknya banyak sekali, tapi yang aktif itu yang menjadi tanggung jawab kami untuk bisa kami pungut dengan sebaik-baiknya. Dan juga kami sampaikan ke wajib pajak. Karena selama ini kan kesan dari Fiskes atau petugas pajak itu dengan kejadian-kejadian yang ada selama ini kan mungkin mereka meragukan, saya bayar pajak ini sampai enggak ya kas daerah. Nah, itu juga kami sampaikan ke mereka bisa mengecek langsung. Bisa baik menanyakan ke kami, benar nggak yang saya bayar itu masuk ke Kasda atau berhenti di mana? Itu kami sampaikan. Sehingga harapan kami dengan keterbukaan ini tentunya akan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kewajiban perpajakan itu akan bermanfaat kembali kepada masyarakat. Karena semua yang kita kolek baik dari pajak maupun retribusi kita kembalikan untuk pembangunan ke masyarakat. Tinggal bagaimana kita memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pajak yang mereka bayar masuk ke kas pemerintah daerah. Iya. Menambahkan terkait dengan sosialisasi tentang pajak ini kok. Kalau saya memang berharap untuk sosialisasi ini berjalan maksimal begitu, karena masyarakat itu tidak hanya pelaku usaha yang harus dikenakan wajib pajak, tapi ketika sosialisasi itu sampai kepada masyarakat itu dengan baik, masyarakat kan bisa menjadi fungsi kontrol, fungsi pengawasan gitu. Ya, Bu Sri, menutup obrolan kita di kesempatan siang kali ini di program Bincang Parlemen, Perda ini hadir untuk menangkap peluang besar terkait dengan potensi pajak ataupun retribusi di Sleman. Yang nanti ketika semua dibayarkan, ending-endingnya adalah kesejahteraan masyarakat Sleman juga. Apa yang kemudian pengen Bu Sri sampaikan untuk menutup obrolan kita di siang kali ini? Saya rasa terkait dengan perubahan perda begitu, terkait dengan pajak dan retribusi daerah, ketika kita berupaya untuk memaksimalkan semua potensi pajak yang nanti terkait dengan peningkatan PAD-nya Sleman begitu, kita semua berharap potensi-potensi pajak itu bisa tergarap dengan maksimal. Kemudian kendala-kendala dalam memaksimalkan pajak kaitannya dengan peningkatan PAD ini agar bisa terurai dengan baik. Kemudian para pelaku usaha kecil, UMKM juga masyarakat itu nantinya ketika ada perda baru ini, iklim usaha mereka bisa berjalan dengan kondusif, artinya kesejahteraan masyarakat terkait dengan pelaku usaha ini juga harapannya bisa meningkat. Iya, warga Sleman, Anda masyarakat, Anda pengusaha, jangan takut untuk bayar pajak atau jangan takut untuk bayar retribusi pajak daerah, karena semuanya terjamin transparan ya Pak Aris tadi menyampaikan, bisa dicek kok masuk ke rekening kas daerah atau tidak. Semuanya demi kepentingan dan juga kesejahteraan masyarakat Sleman. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di siang kali ini. Kita di program Bincang Parlemen disiarkan langsung dari gedung DPRD Kabupaten Sleman. Saya bersama dengan Bu Sri Riyadiningsih, Ketua Pansus 2 pembahas rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian bersama dengan Pak Haris Sutarto, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah. Saya Deni Atta bersama dengan tim produksi yang bertugas pamit mundur. Selamat siang, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah bergabung di Bincang Parlemen 101,3 Star FM. Inspiring Sound.